Pemirsa sekalian yang berbahagia, acara berikutnya adalah ceramah agama disampaikan oleh Rocky Gerung. Dalam kesempatan ini, beliau mengajak kita merenungkan kembali makna ujian dalam kehidupan, sebagaimana disinggung dalam berbagai ayat dan nilai keagamaan. Dengan gaya berpikir kritis yang khas, Rocky menguraikan bagaimana rasa takut, cemas, maupun kekurangan seringkali menjadi ruang refleksi bagi manusia untuk mengasah akal, memperkuat empati, serta menumbuhkan tanggung jawab sosial. Dalam ceramah ini, beliau juga mengajak kita melihat relasi antara ajaran moral, peran negara, dan tugas manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan untuk berpikir. Semua itu disampaikan sebagai undangan untuk berdialog, merenung, dan bersama-sama memperbaiki keadaan masyarakat. Silakan simak ceramah selengkapnya, semoga memberikan wawasan dan menjadi bahan renungan bagi kita semua. Di dalam Al-Baqarah ayat 155 dikatakan, saya mulai ngutip, kami akan memberikan ujian, akan memberikan tantangan, yaitu sedikit ketakutan, sedikit kecemasan, sedikit kemiskinan, supaya kita bisa berpikir bahwa kita diberi sepenuhnya oleh alam semesta kemampuan untuk mengatasi kecemasan itu, mengatasi ketakutan. Tadi saya baca jurnal mana tadi? Ya, jurnal namanya Al-Isra juga tuh. Yang jurnal terakhir tuh ada keterangan dari dokter siapa yang berkunjung ke sini nih. Dan kelihatannya jurnal itu memperlihatkan seluruh aspek yang dibicarakan oleh negara tuh. Soal riset, soal organisasi, soal kurikulum ada di situ. Walaupun dia tipis, tapi saya baca dalam 10 menit saya dapat seluruh informasi tentang pesantren ini. Bayangkan misalnya kalau setiap minggu istana keluarin semacam jurnal kecil itu untuk menerangkan kemajuan peradaban politik kita, kemajuan pendidikan kita. Tapi istana nggak punya data itu karena semua data buruk. Itu masalahnya ada di situ. Nah, saya menganggap sekali lagi bahwa di dalam persahabatan keberagaman itu ada hal yang bisa kita share sama-sama, yaitu keprihatinan terhadap keadaan dan harapan untuk memperbaikinya tuh. Quran adalah petunjuk. Petunjuk untuk apa? Semua ayat kitab suci adalah petunjuk yang harus dibaca dengan otak. Itu intinya, karena kita makhluk yang berpikir. Tentu petunjuk untuk paling enggak mengurangi kebatilan, menghilangkan kemungkaran. Paling enggak itu lebih dahulu deh, kalau belum bisa memproduksi kebahagiaan, kemakrufan. Bagian ini bukan ditugaskan oleh kitab suci pertama-tama pada rakyat, tapi pada negara. Penguasa harusnya paham ayat itu, amar ma'ruf nahi mungkar itu pertama ayat untuk penguasa. Kenapa? Karena mereka yang potensi untuk menghasilkan ketidakadilan, mereka yang potensi untuk merampas kebahagiaan. Itu ayat untuk para penguasa. Yang anehnya penguasa ceramain itu ke kita, udah balik-balik coba. Rakyat tidak punya potensi untuk berbuat ketidakadilan. Hanya negara yang berpotensi membuat ketidakadilan.